ya di dalam ruangan gitu kita mengolah, kita nggak perlu panas-panasan lah intinya. Oke-nya karena drafter kita kan berhubungan dengan data-data survei yang nggak main-main gitu kan. Jadi kita Itu lumpur hidup, dia bisa malah ini. kehisap. Ya, kaki kita bisa ini masuk ke dalam, susah keluarnya lagi. Sekitar 12 jam lah sehari itu. Sampai 12 jam. Halo Sobat Survei, kembali lagi bersama saya Arif dan juga Saya Alfat. Oke, selamat datang di channel Indo Surta Group. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari surveyor dan juga drafter. Oke, langsung saja kita bahas pembahasannya. Oke. Kayaknya nih seru banget ya pembahasan kita kali ini ya, karena kebetulan kita berdua kan punya background masing-masing yang sesuai nih. Jadi kalau Arif nih dulunya sebagai apa? Sebagai surveyor. Nah, kalau saya sendiri, saya dulunya background saya adalah sebagai seorang drafter. Jadi kayaknya seru banget kalau kita compare ini dua variabel ini. Iya benar. Secara definisi, saya jelasin dulu nih. Oke, boleh. Surveyor ya. Jadi surveyor itu adalah orang yang bertugas secara langsung ya di lapangan tentunya. Dia tuh pekerjaan mulai dari mengambil dan mengumpulkan data atau informasi dan juga memeriksa atau mengawasi pekerjaan langsung di lapangannya. Oke. Pengetahuan gue sih selama yang gue dapet jadi surveyor. Oke, kalau dari segi drafter sendiri, ya tentu berbeda ya sama surveyor. Kalau drafter nih ibaratnya kita adalah orang yang ada di balik layar dalam pekerjaan survei gitu. Jadi kita adalah orang-orang yang bertugas untuk ya kita membuat desain pengukuran, kemudian kita juga mengolah. Jadi misalnya kalau Arif nih sebelum pergi survei, nah kita dulu nih yang ngasih gambarannya, kita ngasih gambaran gimana sih kondisi lapangannya, terus ya benar. titik kontrolnya ada berapa, terus apa aja yang perlu dipetakan gitu kan. Nah habis surveyornya melakukan kegiatan survei, baru mereka dapat data, barulah kita daftar lagi nih yang kerja, kita yang ngolah data tersebut menjadi ya apapun, menjadi nah habis si surveyornya balik nih dari kegiatan survei mereka. Nah, ini drafter lagi nih yang bertugas. Kita tugasnya untuk membuat peta sama melakukan analisis yang diperlukan gitu. Oh ya, yang pasti pada intinya drafter ini sebagai perancang lah. Betul. Surveyor sendiri kan sebelum terjun ke lapangan, jadi Anda sebagai drafter harus menyiapkan dulu rancangan desainnya gitu kan. Betul. Jadi secara garis besar kalau surveyor itu adalah eksekutor, nah drafter ini kita orang yang ada di balik layar itu. Oke. Saya juga ada pertanyaan juga sih ini tentang dari segi lingkungan kerja nih. Gimana sih perbedaan dari si drafter sendiri? Kalau drafter sendiri sih kayaknya lingkungan kerja kita relatif lebih adem ya daripada surveyor ya, karena ya kita kerja di dalam ruangan, kita di kantor biasa aja gitu. Jadi ya di dalam ruangan gitu kita mengolah, kita nggak perlu panas-panasan lah intinya. Kalau surveyor? Yang pasti surveyor itu lingkungan kerjanya lebih luas karena kita langsung bekerja di lapangan kan. Medan-medannya juga kadang ya kita nggak bisa prediksi lah. Kadang juga kita bekerja memang di bawah cuaca yang sangat ekstrim sih. Jadi kalau misalkan kita lagi hujan nih, kita nggak bisa itu kerja tuh. Jadi ya otomatis pengukuran dari surveyor sendiri harus diberhentikan. Dan juga kalau misalkan ini nih kita mengukur alat TS sendiri pada saat cuaca ekstrim sekitar jam 12 tuh nggak bisa karena udah nggak efektif lagi. Oh, jadi benar-benar harus break gitu ya kalau misal. Pada saat kita misalnya nih kalau pada saat kita mengukur si alat total station ini pada saat jam 12 itu dia akan mengalami fata morgana. Jadi si prismanya ya si target yang kita tembak dia nggak akan nggak akan stabil gitu. Oke, jadi kayak goyang-goyang gitu kan ya. Yang tentunya juga kualitas datanya semakin jelek juga sih kalau nggak cocok kalau untuk pekerjaan pada saat siang hari. Dan juga untuk lingkungan kerja di surveyor juga sih lebih ekstrim juga sih karena juga kita bekerja benar-benar jauh dari perkotaan lah di suatu bisa dibilang ya bisa di hutan juga yang pasti banyak
hewan-hewan inilah, Hewan-hewan liar. ya liar gitulah. Makanya kita memang harus benar-benar hati-hati dalam bekerja itu, harus memperhatikan lah prosedur pekerjaan kita, SOP kita juga gitu. Iya sih. Nah ini ngomong-ngomong masalah surveyor sama drafter ini, surveyor yang tadi kalau hujan terus langsung bungkus-bungkus ini berarti kan ngaruh banget sama jam kerja ya. Jadi gimana dong pekerjaan kalian harus dimolorin atau gimana nih kalau misal gitu? Oke, jadi gini nih, untuk jam kerja surveyor tuh fleksibel ya. Jadi jam kerja itu nggak pasti. Kenapa? Karena memang ya itu saya bilang kalau misalkan dia cuaca itunya lagi, misalkan nih kita di siang hari nih pada saat pengukuran tiba-tiba awan mendung hujan, otomatis kan kita harus ini dong berhenti karena ya ini yang dikhawatirkan ini takut pada saat kita mengukur tiba-tiba alat kemasukan air kan otomatis alatnya rusak. Itu yang dikhawatirkan juga. Dan juga yang saya bilang fleksibel juga tergantung di ini sih jadwal pekerjaan juga. Kalau misalkan dia lagi padat ya setahu saya juga bisa sih dari paling maksimal juga setahu saya sekitar 12 jam lah sehari itu. Sampai 12 jam? Ya kurang lebih yang saya dapatkan sih di pekerjaan juga waktu itu yang saya alami juga. Kalau misalkan memang lagi nggak ada kerjaan ya memang ada juga sih memang pada waktunya juga kita tuh nggak selalu sibuk gitu loh. Ada juga waktu itu pada saat itu kita masih santai. Jadi bisa itu biasanya kita pulangnya tuh dari pagi ke sore ini kita bisa berangkat dari pagi sampai siang juga bisa. Tergantung pekerjaan juga. Ini nih jadi dulu sempat dapat cerita nih dari teman surveyor juga katanya mereka ada juga nih yang surveinya sampai malam hari gitu. Iya. Bisa ya? Bisa. Tergantung juga sih pekerjaan apa. Kalau untuk si TS juga tergantung inilah si medan inilah lingkungan si tempat areanya juga. Mungkin kalau kita ngukur JNSS kali ya bisa sampai malam gitu kan ya. Nah, itu bisa ya benar sekali itu bisa. Karena pakai satelit kan ya kita nggak ada batasan waktu gitu. Iya, jadi untuk si surveyor sendiri kalau untuk pengukuran GNSS kita tuh nggak perlu kayak gini. Kalau gini kan kita ngeliat dulu, ngeliat si lensa dari bantuan cahaya. Jadi dia lebih ke bantuan cahaya matahari sih. Jadi kalau ini tanpa memerlukan cahaya matahari dia masih tetap bisa bekerja juga. Oke, jadi intinya kayak benar-benar fleksibel ya jam kerja dari surveyor ini. Nah ini beda banget nih sama drafter karena drafter kita kerjanya di dalam ruangan kan. Jadi ya mostly kita jam kerja kantoran biasa aja, berangkat pagi pulang sore gitu aja. Mungkin di beberapa waktu pas deket-deket deadline nih misal, nah kita mungkin itu baru kita bawa kerjaan pulang gitu kan. Jadi kayak ya udah tiap hari jam segitu sampai jam segitu aja gitu. Jadi lebih teratur sih kalau untuk drafter. Memang kalau kerjaan dari si surveyor atau drafter lah. Kalau kita udah mendengar deadline tuh kita pasti memang selalu. Bener banget. Kayaknya bukan cuma drafter ya. Kalau surveyor juga kalau udah dengar deadline kayaknya sampai malam pun dijabanin ya. Iya, ya itulah seperti itulah kurang lebihnya. Untuk fasilitas kerja nih, saya mau tanya dari si drafter apa sih yang didapat dari fasilitasnya? Fasilitas kerja karena kita kerja di kantor ya standar lah, paling ada laptop. Nah di sini nih yang kayaknya lebih terkesan oke-nya karena drafter kita kan berhubungan dengan data-data survei yang nggak main-main gitu kan. Jadi kita perlu perangkat komputer tuh yang benar-benar speknya tinggi banget. Biasanya kalau misal kita mau ngolah foto udara gitu kan. Nah kita perlu, jadi kalau misal kita mau ngolah foto udara itu ada spesifikasi minimal gitu supaya si software ini berjalan dengan baik gitu, bisa menghasilkan data yang sesuai dengan permintaan customer gitu. Terus selepas itu ya standar lah, mungkin ya fasilitas dalam ruangan gitu. Untuk tempat tinggalnya gimana nih? Kalau tempat tinggal karena kita kerja kantoran nih ya, jadi tempat tinggal ke tempat tinggal masing-masing. Kayaknya beda nih sama surveyor ya? Yang jelas kurang lebih seperti itu. Gimana? Jadi begini, untuk surveyor, kalau kami yang fasilitas kami dapatkan itu ya yang pasti atribut dari pekerjaan itu kan, atribut baju atau sepatu ini kan, sepatu proyek, sepatu bootnya, dan juga rompi yang jelas juga.
Untuk transportasinya juga kami juga dapat, ada bisa berupa motor, ada juga yang dapat mobil untuk kendaraan pada saat kita bekerja gitu kan. Karena memang dan juga kami juga ini mendapatkan tempat tinggal juga, dapat mes juga. Karena kalau misalkan kita dari mes ke tempat kerja, kan kalau kita nggak ada kendaraan juga susah juga kita mau Bener-bener juga. mau ini ya, mau perginya gitu kan. Nah itu dia. Jadi intinya kalau surveyor ini fasilitas kerja itu lebih ke transportasi dan akomodasinya gitu ya yang terpenuhi, benar-benar terpenuhi. Iya, apalagi kan di dunia kerja juga proyek, apalagi tentunya itu si surveyor kan memiliki sistem roster lah. Oh iya, biasanya ada roster di pertambangan biasanya ya. Nah itu dia yang liburnya bisa per 2 bulan atau per 3 bulan. Tapi dari kelebihan keunggulan si surveyor juga, mereka kalau misalkan pulang nih cuti, itu mereka ditanggung untuk biaya akomodasinya gitu. Oh iya benar. Pulang perginya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi biaya berangkat ke site sama pulang dari site itu udah ditanggung gitu ya. Iya benar sekali. Nah ini ngomong-ngomong kerja di site nih pasti banyak banget ketemu orang dengan berbagai macam background kan. Iya. Nah ini kayaknya Benar-benar. luas banget nih koneksi dari surveyor nih ya. Iya iya. Jadi begini, tergantung sih ya kebutuhan pekerjaan kita tuh seperti apa, dan juga itu juga menyesuaikan koneksi. Kalau misalkan kita juga ini surveyor juga banyak sih bertemu dengan orang-orang konsultan, dan juga kontraktornya juga. Kemarin yang saya alamin tuh waktu kerja di ini proyek irigasi kan. Oke. Lebih kurang tepatnya sih cut and fill lah proyek kerjaan itu. Saya juga ketemu tender utamanya juga yang megang proyek itu dari Wika juga dan juga Utama Karya dari BUMN. Tapi juga dan juga ini untuk si konsultannya saya dapat tuh dari Virama Karya. Oh oke. Itu dari BUMN juga. Dan satu lagi yang saya juga kerjasama dengan orang PU. PU itu sebagai inilah yang memiliki pekerjaan proyek itulah. Oh ya. Tentunya. Jadi mereka yang mengasih pekerjaan kepada si kontraktornya, kontrak utama yang megang Wika dan juga HK. Oke, jadi Kalau saya sendiri tuh kemarin sebagai ini sih subkontraktor yang di bawahnya. Oke. Jadi secara garis besar surveyor ini kalau di lapangan ketemu sama owner proyeknya, kurang lebih terus seperti itu. kontraktor lain gitu ya, terus sama berbagai macam tim yang ada di sebuah pekerjaan itu gitu kan ya. Karena memang kita bekerja juga bareng-bareng juga sih di site juga kan. Dan juga yang otomatis setiap hari kita harus ketemu sih untuk koordinasi. Kalau nggak gitu ya kita juga untuk pekerjaan juga pasti bakal terhambat sih. Malah bikin kacau pekerjaan ya. Iya, kalau kita kurang koordinasinya. Oke. Kalau dari drafter sendiri sih kita koneksinya kalau zaman dulu nih ya, koneksi drafter kan ya paling cuman teman sekantor aja, ngobrol-ngobrolnya sama teman sekantor, kita tukar pikiran juga ya sama orang-orang yang mungkin duduk di sebelah kita. Cuman seiring perkembangan zaman ini kan banyak banget sosial media. Jadi kita udah mulai bisa nih kita posting pekerjaan kita apa, terus hasil-hasil kerjaan kita apa, terus analisis terbaru apa sih yang bisa kita lakukan. Kayak misal kita gabungin metode terestri sama penginderaan jauh atau fotogrametri dan lain sebagainya, kita upload ke media sosial. Dan sekarang udah banyak banget fasilitas-fasilitas yang menaungi drafter-drafter dari ya berbagai macam tempat untuk diskusi gitu. Jadi kalau sekarang koneksi dari drafter nih kayaknya juga semakin luas juga sih. Iya, jadi mengandalkan dari si media sosial itu ya. Bener, karena kalau misal kita nggak aktif juga di media sosial ya kita juga interaksi dengan orang-orang juga terbatas banget karena jam kerja kita udah karena waktu kita 24 jam kan udah habis duluan buat kerja gitu. Iya, benar-benar. Saya juga ada pertanyaan juga sih terkait dengan resiko pekerjaan. Kalau dari surveyor sendiri kan jelas lah banyak. Kalau dari ini dulu lah kalau dari drafter ya, resiko pekerjaan dari drafter rasanya nggak terlalu tinggi ya resikonya. Paling ya biasalah kita kerja kantoran, orang-orang kantor kan biasanya suka jarang minum, terus makannya segala macam makanan gitu kan. Karena kita mikir
Terus kita butuh asupan tenaga juga. Biasanya makannya sembarangan nih. Iya benar. Nah ini biasanya orang-orang yang kantoran atau drafter begini, ini mereka cenderung kurang suka olahraga. Jadi resiko kerjaannya ya di kesehatan aja sih. Oh iya. Kalau dari surveyor sendiri sih untuk resiko pekerjaannya karena kami sering berinteraksi di luar ya pasti yaitu ya sesuai inilah tempat medannya juga kan. Kalau misalkan kemarin saya ngalamin tuh waktu pekerjaan di irigasi tuh saya bekerja di tempat medannya tuh tanah gambut. Oh ya. Jadi itu kalau misalkan kita lagi ini nih mulai ada kerjaan tuh di tempat tersebut lah dan posisinya itu tanahnya tuh memang lagi basah itu resiko juga sih buat surveyor karena apa ya untuk nyentringin si alat ini kalau misalkan tanahnya lagi tanah gambut tahu sendiri kan tanahnya kan lumpur hidup nggak stabil kan? Jadi untuk sentingnya juga lumayan susah dan juga kalau misalkan tanahnya itu juga seperti lumpur hidup lah kalau misalkan kita salah langkah atau pada saat kita jalan nih ketemu tanah lumpurnya tuh itu lumpur hidup dia bisa malah kehisap. Ya kaki kita bisa ini masuk ke dalam susah keluarnya lagi. Pernah nggak kehisap lumpur gitu? Itu udah sering saya alami. Kayaknya makanan sehari-hari ya kehisap lumpur ya. Ya itulah. Sampai seberapa ini yang pernah dialami nih? Kalau dalam sih enggak cuma di dengkul aja cuma yang selutut, waktu ya? Iya cuma yang waktu saya keluar yang susah saya keluarin tuh ini sepatunya bukan kakinya. Oh iya benar. Jadi karena sepatunya lebih berat ketika pas mau ditarik ke atas keluar itu. Jadi ketinggalan di dalam. Iya benar. Dan juga untuk resiko juga sih ada sih karena kan kita kerjanya juga di hutan juga ya belantara gitu kan. Benar. Yang pasti kita ketemu hewan yang lebih sering ditakutin sih ular itu. Oh iya benar. Kalau ini misal kalau masuk ke hutan tuh pernah ketemu sama apa aja nih? Yang saya alamin sih kalau lebih takutnya sih ular sih. Karena takutnya ketika kita lagi ngukur nih entah kita megang prisma atau berdiriin si alat ini tiba-tiba ular tuh lewat takutnya ini kan matok kitanya sendiri gitu. Oke, kalau harimau buaya gitu kalau itu belum saya alamin sih buaya darat paling ya buaya darat. belum oke lah itu kayaknya sobat survei perbedaan antara surveyor dengan drafter kayaknya cukup signifikan karena karena ya emang kita kerjanya di dua tempat yang berbeda gitu kan. Iya. Surveyor kerjaannya lebih di lapangan, sedangkan si drafter kita lebih ke dalam ruangan aja. Cuman kayaknya itu nggak ada yang lebih seru mana tergantung preferensi kita masing-masing ya. Karena mungkin Arif ini kan emang jiwanya jiwa petualang banget ya. Benar sekali. Jadi emang lebih seneng nih kalau kerja di mana-mana gitu kan, kemana-mana. Kalau saya sendiri kan lebih cenderung di dalam ruangannya aja cenderung. yang adem-adem gitu kan. Jadi emang preferensinya aja yang beda gitu ya. Oke sobat survei, nah itu tadi dia perbedaan antara surveyor dan drafter menurut kita berdua nih, menurut Arif dan saya Alfat. Dan kayaknya udah cukup segini dulu video kita kali ini. Makasih banget udah nonton dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Kalau misal kalian punya pertanyaan-pertanyaan boleh banget langsung ditulis aja di kolom komentar.